Bisa gak tanpa hafal UUD 1945 tapi lolos di SKD? Padahal soal kayak gini sering banget loh keluar di SKD. Kayak gimana bentuk soalnya? Kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pejuang CPNS di seluruh Indonesia. Nah teman-teman, balik lagi nih bareng aku Kanisa, dan tentunya kalau udah sama aku, kita akan belajar nih mengenai tes wawasan kebangsaan. Dan hari ini aku akan bahas nih mengenai UUD 1945. Nah kira-kira soalnya apa aja sih yang akan aku bahas? Kita mulai aja ya. Let's go! Oke, kita masuk ke soal pertama ya teman-teman, mengenai UUD 1945 nih. Negara menjamin hak setiap warga negara dalam hal memeluk agama sesuai dengan yang diyakininya. Kebebasan beragama yang dimaksud sebagaimana dijelaskan pada UUD 1945 adalah A. Kebebasan untuk memeluk agama atau tidak memeluk salah satu agama. B. Kebebasan untuk memeluk agama dengan cara berpindah-pindah agama. C. Kebebasan untuk membentuk aliran baru. D. Kebebasan yang berasal dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Atau E nih, kebebasan untuk beribadah di tempat ibadah mana saja. Nah, teman-teman, apa nih yang dimaksud dengan kebebasan beragama sesuai dengan UUD 1945? Nah, kebebasan beragama ini dijelaskan di pasal berapa sih, teman-teman? Dijelaskan di pasal 29 ayat 2 ya, teman-teman. UUD 1945 nih. Nah, di dalam pasal tersebut, negara itu tuh menjamin nih kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nah, berarti yang mana nih, teman-teman? Kira-kira sesuai dengan amanat di pasal 29 ayat 2 ini nih. Yaitu yang D ya, teman-teman. Kebebasan yang berasal dari martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan, teman-teman. Karena pada hakikatnya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan juga manusia itu meyakini adanya keberadaan Tuhan. Dan cara meyakini keberadaan Tuhan dari setiap manusia itu tidaklah sama, melainkan sesuai dengan cara dan keyakinannya masing-masing, dan negara menjamin kebebasan tersebut. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, kita masuk ke soal yang nomor 2 nih. Dalam penjelasan UUD 1945 dinyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum atau restat, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka atau mastat. Oleh karena itu, negara dalam menjalankan aktivitasnya harus A. Berdasarkan pemerintah, B. Berdasarkan hukum, C. Mengacu pada kebutuhan, D. Merujuk pada kepentingan, atau E. Menuruti keinginan penguasa. Nah, yang mana nih teman-teman? Arti daripada restat tadi tuh teman-teman. Karena negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum atau restat, ini sudah jelas banget ya teman-teman jawabannya. Itu yang mana nih? Itu yang B ya teman-teman. Berdasarkan hukum. Di restat itu adalah negara yang didasari atas apa? Hukum, teman-teman. Oke, kita masuk ke soal nomor 3 ya. Di sini mengenai apa nih? Mengenai pasal 33 nih teman-teman. Keadilan sosial menurut Pancasila seperti termaksud dalam pasal 33 UUD 1945 adalah A. Perekonomian disusun atas dasar kekeluargaan. B. Setiap orang bebas bersaing. C. Fakir miskin mendapat pekerjaan yang layak. D. Tidak dibenarkan adanya perusahaan swasta yang monopoli. Atau E. Perusahaan asing diprioritaskan dalam perekonomian. Nah, di sini nih keadilan sosial menurut mana nih? Pasal 33 nih UUD 1945. Nah, di sini nih aku ada penjelasan pasalnya nih, teman-teman. Di sini nih ada di bab berapa nih? Bab 14, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial. Ini di pasal 33 nih, teman-teman. Ada yang di ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan, kemudian cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Kemudian di ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kemudian di ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Dan yang terakhir nih,
Ketentuan lebih lanjutnya itu diatur dalam undang-undang. Nah, berarti apa nih keadilan sosial yang dimaksud ya, teman-teman? Itu ya di sini ya teman-teman, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan teman-teman. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat itu adalah yang A. Sesuai yang diatur dalam pasal 33 khususnya di ayat 1. Eits, buru-buru banget sih. Sebelum aku lanjut ke soal selanjutnya, yuk bantu channel ini agar terus berkembang dengan cara klik like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa ya di-share nih ke pejuang CPNS lainnya. Nah, kita lanjutin lagi nih ke soal nomor 4. Nah, ini mengenai apa nih? Mengenai amandemen UUD 1945 nih. Amandemen kedua UUD 1945 mengubah pasal-pasal di bawah ini kecuali A. Pasal 18, B. Pasal 20, C. Pasal 24, D. Pasal 28 atau E nih, Pasal 36. Nah, kira-kira apa nih? Amandemen kedua ini mengubah pasal apa nih, teman-teman? Nah, di sini dilihat juga ya ada kata kecuali, berarti yang tidak diamandemen nih, teman-teman. Nah, di sini nih aku ada tabelnya nih, teman-teman. Amandemen mulai dari amandemen 1 sampai 4. Tadi kita amandemen berapa tuh? Amandemen 2 ya, teman-teman. Di sini nih ada pasal 18, kemudian 18A, 18B, pasal 19, 20, 20A, 22A, 22B, 25A, 26, 27, 28A sampai J, pasal 30, 36A, 36B, dan 36C nih, teman-teman. Ini pasal yang diamandemen nih, di amandemen yang kedua, teman-teman. Nah, berarti kalau kita kembali ke soal yang mana nih, teman-teman, yang nggak ada. Yang pertama tadi nih, pasal 18 tadi ada ya, teman-teman, diubah. Kemudian pasal 20 juga diubah ya, teman-teman, atau di amandemen. Kemudian di opsi D nih, pasal 28, ini juga sama ya, teman-teman, 28A sampai J nih di amandemen. Kemudian pasal 36 juga sama nih, teman-teman, di amandemen. Berarti yang mana nih yang tidak? Itu yang C, teman-teman, pasal 24. Karena di pasal 24 ini di amandemen keberapa? Amandemen yang ketiga, teman-teman. Sedangkan yang lainnya A, B, D, dan E ini amandemen yang kedua. Jadi untuk soal ini jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita masuk ke soal terakhir nih. Mengenai apa nih? Mengenai masa jabatan presiden nih, teman-teman. Terdapat beberapa perubahan UUD 1945 yang mempengaruhi sistem politik NKRI. Salah satunya adalah adanya pembatasan masa jabatan presiden. Hal tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal A6, B6A, C7, D7A, atau E7C nih, teman-teman. Kira-kira pasal berapa nih yang mengatur mengenai pembatasan masa jabatan presiden, teman-teman? Kita lihat satu persatu pasalnya ya, teman-teman. Di sini nih. Nah, di sini aku ada penjelasannya nih, teman-teman. Di pasal 6, ini mengenai apa nih? Mengenai calon presiden dan calon wakil presiden ini harus warga negara Indonesia asli. Nah, ini berarti apa nih? Syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden. Kemudian di pasal 6A, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung. Nah, ini tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Kemudian di pasal 7 nih, presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk 1 kali masa jabatan. Nah, berarti ini mengenai apa nih? Jabatan nih, 5 tahun nih dari presiden dan wakil presiden. Kemudian kita masuk ke pasal 7A nih. Presiden dan atau wakil presiden itu dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR. Berarti ini mengenai apa nih? Pemberhentian nih, teman-teman. Pemberhentian dari presiden atau wakil presiden. Dan kalau di pasal 7C itu tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Nah, berarti yang mana nih tadi yang mengatur mengenai batas masa jabatan dari presiden? Itu di pasal 7 ya, teman-teman. Berarti untuk soal ini jawaban yang tepat yang mana tadi, teman-teman? Yaitu yang C. Aturan mengenai pembatasan masa jabatan ini diaturnya di dalam pasal 7 UUD 1945. Nah, segitu dulu ya untuk pembahasan hari ini mengenai tes wawasan kebangsaan yang berkaitan dengan UUD 1945. Dan untuk kalian, jangan lupa ya perbanyak latihan soal dan juga berdoa agar nantinya kalian bisa melewati passing grade yang sudah ditentukan.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai bertemu lagi di bedah soal selanjutnya. Dadah!